Oke, selamat pagi Sri Kandis TC. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang baik dan sehat. Bertemu kembali dengan saya Pak Anton. Bagi yang belum kenal, salam kenal. Oke, hari ini Pak Anton akan menjelaskan singkat dulu tentang pertemuan PJJ Ekonomi. Nanti prosesnya bagaimana. Dan yang kedua Pak Anton nanti langsung masuk ke KD 3.1 yaitu tentang pendapatan nasional. Oke, gitu kira-kira? Oke, baik. Pak Anton jelaskan dulu media apa saja yang akan kita gunakan selama PJJ Ekonomi. Pak Anton menggunakan buku paket. Ya, nanti silahkan disesuaikan saja, yang penting KD-nya sama, tidak harus sama dengan buku yang saya gunakan. Tetapi saya memfasilitasi kalian dengan blog pribadi dan channel YouTube sehingga harapannya bermanfaat bagi kalian. Oke, untuk media blog silahkan nanti, misalnya ini saya contohkan, silahkan membuka Google Chrome atau yang lainnya, ketik di pencarian STC IDEA atau ADIA ya. Silahkan di enter. Oke, maka di halaman utama akan muncul ya kurang lebihnya seperti yang Pak Anton tayangkan. Klik saja yang bagian atas tcidea.blogspot.com. Ya, silahkan diklik. Bagi yang menggunakan perangkat ponsel juga sama, kurang lebih tampilannya seperti yang ada di layar ini. Nah, blog pribadi ini juga masih dalam tahap pengembangan, jadi belum semua materi bisa Pak Anton sampaikan di blog tersebut. Oke, ini media blog yang Pak Anton gunakan. Semua modul-modul sudah Pak Anton upload nanti di sana, silakan di-download, dibaca, begitu ya. Berikutnya, kalau ingin tahu channel YouTube Pak Anton, silahkan ketik sama di Google ya, STC IDEA Official. Ya, silahkan di enter. Oke, maka di halaman utama akan muncul seperti tampilan di depan. Nah, klik saja. Ya. Oke, sambil menunggu loading ya, teman-teman. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Dan ini juga sebagai fasilitas yang coba Pak Anton berikan untuk kalian. Dan ini juga masih dalam tahap pengembangan karena belum semua materi bisa Pak Anton sampaikan melalui video. Oke ya, karena jaringannya cukup lambat, agak bersabar. Ya, ini tampilannya ya teman-teman, bisa menyaksikan dalam video, silahkan. Kalau channel ini bermanfaat juga silahkan di like, di share, di komen, ya, di subscribe juga boleh, silahkan. Oke, ini perkenalan media apa saja yang akan kita gunakan selain Google Classroom. Begitu teman-teman, apakah paham? Ya, semoga paham ya. Baik, berikutnya Pak Anton akan sampaikan kompetensi dasar 3.1 yaitu tentang pendapatan nasional. Oke, kita tinggalkan blog dan YouTube Pak Anton ya. Oke, kita masuk ke PPT Pak Anton.
Oke, baik, kita mulai. Materi yang pertama yang Pak Anton bisa sampaikan adalah tentang konsep dasar pendapatan nasional. Jadi ini PJJ Ekonomi pertemuan pertama. Nanti belum semua KD 3.1 ini bisa Pak Anton sampaikan dan jelaskan. Bertahap ya, melalui pertemuan 1, 2, dan seterusnya. Baik, kita mulai. Tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari KD ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, menjelaskan manfaat pendapatan nasional. Dan yang ketiga, nanti harapannya kalian dapat menghitung komponen-komponen pendapatan nasional. Nah, untuk pembelajaran ekonomi di kelas 11 KKM-nya adalah 78. Untuk penilaian nanti tentunya ada pengetahuan, ada tugas, ada ulangan harian. Sedangkan untuk sikap silahkan, ya kalau diminta mengumpulkan jam misalnya pukul 1 ya silahkan sebelum pukul 1 dikumpulkan itu ya, tanggung jawab. Untuk penilaian berikutnya adalah keterampilan. Ya, jadi bagaimana kalau kalian mengirimkan tugas itu rapi atau tidak. Nah, nanti Pak Anton akan melihat hasil karya kalian. Oke, itu tujuan pembelajaran dan KKM. Semoga paham semua ya. Jadi untuk hari ini sekali lagi tujuan pembelajarannya adalah ini. Ya. Oke, yang pertama, mengamati fakta. Coba kalian amati kedua gambar di bawah. Pada gambar pertama terlihat pemandangan negara Indonesia. Coba, mungkin yang asli Jakarta ya. Ini adalah salah satu view yang ada di sudut kota Jakarta. Pada gambar kedua terlihat pemandangan negara Singapura. Mungkin yang pernah liburan ke luar negeri ya. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke, coba diperhatikan dua gambar tersebut. Oke, Pak Anton kasih waktu beberapa saat untuk melihat dua gambar tersebut. Sambil kira-kira apa ya? Apa bedanya misalnya ya? Apa kaitannya dengan pendapatan nasional? Kok beda misalnya gambar yang satu dengan yang satunya lagi ya. Oke, coba diamati gambar tersebut. Baik, kalau sudah, setelah mengamati kedua gambar tersebut, tulislah pendapat positif kalian terkait dengan pendapatan nasional. Oke ya, silahkan mengamati. Kalau sudah, tulislah pendapat positif ya terkait dengan pendapatan nasional. Kalian boleh menuliskannya di video ini, nanti di bagian komentar silahkan, berarti di channel YouTube Pak Anton. Nanti Pak Anton akan cek siapa yang menuliskan di sana. Atau pilihan yang kedua, kalian juga boleh menuliskan di blog Pak Anton. Nanti linknya akan Pak Anton berikan. Ya, jadi silakan berpendapat di sana. Semoga paham ya. Dari dua gambar ini, sebelum masuk ke materi, kira-kira apa toh itu pendapatan nasional dengan melihat dua gambar yang Pak Anton tampilkan di layar. Oke, silahkan diketik, mungkin langsung diketik di kolom komentar juga boleh. Dan untuk catatan bagi kalian yang berkomentar di channel YouTube Pak Anton, pastikan kalian menonton dulu 2 menit karena takutnya nanti masuk ke komentar spam atau sampah. Supaya Pak Anton bisa melihat ya komentar kalian seperti apa. Oke, saya rasa cukup. Setelah berkomentar kita lanjutkan ya.
Nah, kita awali dulu dengan pengertian pendapatan nasional. Menurut Alfred Marshall, pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengolah sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah neto komoditi, baik material dan imaterial, termasuk jasa dan sejenisnya. Nah, material itu apa di sini? Yaitu yang mewujud secara bendaan, dapat ditangkap secara indrawi, misalnya barang ya, di sini berwujud barang. Sedangkan kalau imaterial itu tidak berwujud atau biasanya berupa jasa atau layanan. Oke, menurut Arthur Cecil, pendapatan nasional adalah bagian dari pendapatan objektif masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari luar negeri yang dapat diukur dalam uang. Jadi ini ada tambahan dari luar negeri. Pendapat yang ketiga, menurut Irving Fincher, pendapatan nasional yang hakiki adalah neto yang langsung dikonsumsi tahun itu juga. Ya, neto ini kaitannya dengan barang dan jasa komoditi ya. Tadi di atas ya kurang lebih sama pendapat dari ketiga ekonom dunia ini. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar jeruk, kira-kira apa ya maksudnya kok ada gambar jeruk? Nah, para petani atau yang sering budidaya pohon jeruk tentunya suatu saat akan mendapatkan yang namanya pelatihan. Jadi pelatihan budidaya pohon jeruk diharapkan dapat meningkatkan perekonomian regional dan pendapatan nasional. Ya. Yang kedua ada gambar apa kira-kira ini? Ya, betul, ini kaitannya dengan tambang minyak bumi. Ya. Masyarakat sedang mengkonsumsi bahan bakar minyak. Saya rasa semua negara pasti membutuhkan minyak bumi. Nah, menurut definisi Irving Fincher, salah satu variabel perhitungan pendapatan nasional adalah konsumsi masyarakat. Konsumsi di sini banyak ya, bisa barang, bisa jasa. Oke, gambar ketiga, ini yang sering kalian lakukan ya. Mungkin sekarang jarang ya pergi ke Alfamart atau pasar begitu ya. Nah, kita lihat maksudnya apa dari gambar tersebut. Nah, produksi barang dan jasa memegang peranan penting dalam menentukan besarnya pendapatan nasional. Ya, jadi barang dan jasa yang diproduksi suatu negara itu menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diterima negara tersebut. Nah, secara umum pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Oke, ini ya secara umum kata kuncinya adalah jumlah total pendapatan ya, yang diterima oleh masyarakat. Bentuknya apa? Balas jasa. Salah satu contoh balas jasa adalah uang. Oke, semoga paham ya pendapatan nasional itu apa. Ini secara umum. Kalau secara sederhana, kalau kalian itu diberi uang saku oleh orang tua kalian, itu juga bisa dikatakan sebagai pendapatan, tetapi pendapatan individu, pendapatan yang kalian gunakan untuk jajan misalnya. Nah, kalau nasional berarti semua itu digabung menjadi satu. Jadi penghasilan orang tua kalian masing-masing itu ya, itu digabung ya sebagai pendapatan nasional. Termasuk pendapatan Pak Anton nanti itu bagian dari pendapatan nasional. Oke, begitu ya kira-kira. Semoga paham tentang pengertian pendapatan nasional. Oke, berikutnya pendapatan nasional itu punya beberapa manfaat.
Ini Pak Anton rangkum ya, silakan kalau mau lengkap cek saja di blog Pak Anton. Yang pertama, menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. Jadi dari data tahun ke tahun itu kita bisa menganalisis perkembangannya seperti apa, meningkat, menurun, atau tetap. Nah, nanti bisa digunakan untuk mengambil suatu kebijakan. Yang kedua, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Apakah negara tersebut itu agraris atau industri? Nah, ini dilihat dari pendapatan nasional yang diperoleh oleh negara tersebut. Berikutnya yang ketiga, mengetahui kemajuan suatu negara. Nah, melalui pendapatan nasional kita bisa tahu, misalnya negara A itu sudah maju atau belum, dilihat dari besarnya pendapatan nasional yang diperoleh negara tersebut. Tentunya nanti harus dibagi dengan jumlah penduduk. Nanti kita bisa belajar tentang pendapatan per kapita nanti di sesi berikutnya. Berikutnya yang keempat, merumuskan kebijakan yang akan diambil pemerintah. Nah, jadi kalau kita sudah tahu perkembangannya bagaimana, struktur perekonomiannya bagaimana, kemajuannya juga bagaimana, nanti kita sebagai ya di sini pemerintah ya bisa mengambil kebijakan yang sesuai dengan kondisi negara tersebut. Ini gambarnya ya, contohnya ini pelabuhan. Nah, kira-kira ini negara tersebut melakukan kegiatan apa? Misalnya ekspor, impor. Nah, nanti itu bagian dari pendapatan nasional. Oke ya, kira-kira begitu manfaat dari pendapatan nasional. Berikutnya ya, konsep-konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional. Nah, ini ada istilah-istilah ya. Ada GNP, ya GDP, GNP, NNP, NNI, PI, DI. Nah, apa itu? Nanti masing-masing kita akan coba kupas ya. Nanti ada rumusnya ini, sudah masuk ke rumus bagaimana menghitung masing-masing yang saya tampilkan di sini. Jadi pertama itu nanti kita mencari GDP ya. Terus yang kedua ini secara berurutan NP, NNP, NNI, PI, dan DI. Nah, ini Pak Anton mengambil gambar ya. Bagus sekali ya, di Monas. Mungkin ada yang asli Jakarta, mungkin sering berkunjung di sini. Luar biasa ya, salah satu monumen nasional yang ada di Indonesia. Oke, baik, kita akan kupas satu persatu teman-teman. Nah, semoga masih kuat ya menyimak apa yang Pak Anton sampaikan. Oke, pertama produk domestik bruto atau biasa disingkat PDB atau dalam bahasa Inggris Gross Domestic Product. Ya, GDP. Ini Pak Anton mengambil salah satu contoh, pasti kalian juga tidak asing, yaitu McD. Ya. McDonald's merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat. Ya, di Indonesia juga banyak sekali ya cabang-cabangnya. Nah, apa hubungannya dengan produk domestik bruto? Nah, perhatikan ini. PDB adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Nah, karena McD ini perusahaan asing beroperasi di negara kita, maka bagian dari hitungan produk domestik bruto. Nah, ini rumusnya. GDP sama dengan WNI di dalam negeri dijumlahkan WNA dalam negeri. Jadi semua saja yang beroperasi di negara kita, Indonesia, itu masuk dalam produk domestik bruto. Ya, sekali lagi, yang berada di dalam negeri. Kalau ada warga negara Indonesia di luar negeri, itu belum masuk perhitungan PDB.
Oke ya, kita lanjutkan. Berikutnya produk nasional bruto atau PNB, dalam bahasa asing gross national product, GNP ya. Nah, sekarang berbeda dengan yang tadi ya. Ini Pak Anton ambilkan beberapa artikel di sini. Saya ambilkan dari CNBC Indonesia. TKI sang pahlawan devisa kirim uang 38 triliun rupiah. Ya, ini di tahun kuartal ketiga 2018. Ya, ini tenaga kerja Indonesia yang tersebar, silahkan dibaca ini. Nah, ini ada devisa, berarti ada TKI. TKI ini warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, ini sudah masuk ke perhitungan produk nasional bruto. Tetapi coba perhatikan sekarang. PNB adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun, termasuk jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut, berarti TKI tadi ya, yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Berarti kalau yang tadi itu McDonald tadi ya, itu tidak masuk di sini dalam perhitungan ini. Maka rumusnya seperti apa? Ya, GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto terhadap luar negeri. Ini benar-benar yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia, baik yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri. Ya, makanya produk nasional bruto. Oke, semoga paham ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ada produk nasional neto. Ya, kalau tadi produk nasional bruto, sekarang neto. Atau net national product, NNP. Nah, ini ada salah satu contoh ya. Ini aksesoris yang sering kalian gunakan. Ini ada sepatu, t-shirt dan seterusnya. Nah, NNP atau PNN itu apa? Yaitu seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Nah, bagaimana cara menghitungnya? NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan barang modal ditambah barang pengganti modal. Jadi ini rumusnya ya, teman-teman. Oke, semoga paham ya. Jadi seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara, periodenya adalah 1 tahun. Oke, lanjut. Berikutnya ada komponen pendapatan nasional neto atau net national income. Bedanya dengan tadi adalah kalau tadi produk, kalau sekarang adalah pendapatan ya. Net national income. Nah, ini salah satu ya lembaga negara, yaitu logo dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, ini masuk dalam perhitungan ini nanti. Nah, coba perhatikan. NNI adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah subsidi. Pajak tidak langsung merupakan unsur pembentuk harga barang, tetapi tidak termasuk dalam biaya produksi. Pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, bea masuk, dan cukai. Nah, rumusnya seperti apa? NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nah, ini rumusnya ya, mohon dipelajari dengan baik. Karena satu saja lupa, maka tidak bisa untuk menghitung yang lainnya. Maka harus dipahami dengan baik. Oke, berikutnya. Pendapatan perseorangan atau personal income PI. Nah, ini contoh ya gambar yang Pak Anton ambil dari Bank Indonesia. Ini
mata uang kita rupiah ya. Nanti silahkan di browsing saja di sana. Nah, PI itu apa? Yaitu pendapatan yang berhak diterima oleh seorang sebagai bentuk balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Jadi balas jasa yang diterima. Balas jasanya apa? Berwujud nanti penghasilan berupa uang. Nah, rumusnya apa? PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi, nanti ini dijumlahkan dulu ya, laba yang tidak dibagikan ditambah pajak perseroan ya, ditambah asuransi, ditambah jaminan sosial. Oke, berikutnya pendapatan bebas atau disposable income, DI ya. Nah, ini ada gambar, ini sering ya kalian lakukan ya, belanja atau melakukan kegiatan konsumsi, menghabiskan nilai suatu barang, dan juga kalian tentunya harus menabung. Ya, kalau punya pendapatan, istilahnya punya uang saku ya, selain digunakan untuk konsumsi ya, jangan lupa untuk ditabung kalau untuk kalian. Nah, apa itu? Adalah pendapatan yang diterima seseorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung ya. Nah, besarnya pendapatan bebas adalah pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung, misalnya di sini adalah pajak penghasilan. DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Oke, kira-kira itu. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan di kolom komentar, silahkan bertanya di sana. Saya pastikan untuk membalasnya tentunya. Oke, ini ada contoh perhitungan. Nanti di video berikutnya juga ada contoh bagaimana kita menghitung ya, mulai dari produk domestik bruto sampai nanti pendapatan bebas atau disposable income nanti di video berikutnya. Tetapi secara singkat Pak Anton akan sampaikan di sini. Yang pertama, nanti kalian bisa menghitung ya produk nasional bruto itu dari mana? Dari GDP dikurangi ya pendapatan neto terhadap luar negeri. Ya, setelah itu baru kalian bisa mencari NNP. Ya, NNP didapat dari GNP dikurangi penyusutan barang modal. Oke, kira-kira begitu ya. Angkanya silahkan dicermati dalam video. Terus berikutnya kita bisa mencari yang namanya NNI atau komponen NNI. Caranya dengan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, itu baru ketemu yang namanya NNI. Nah, berikutnya kita bisa mencari personal income dari mana? Yaitu NNI ya. Nanti dikurangi dengan laba yang ditahan, pajak perseroan, jaminan sosial, ditambah nanti transfer payment, maka ketemu yang namanya personal income. Berikutnya kalau mencari pendapatan bebas bagaimana? Yaitu PI dikurangi pajak tidak langsung. Nah, di sini. Nah, dalam ilustrasi di sini kalau pendapatan bebas sudah dikurangi dengan tabungan, ya prioritaskan dulu kalau kalian punya pendapatan atau punya penghasilan atau punya uang saku itu prioritaskan dulu ditabung. Setelah itu baru tingkat konsumsinya berapa atau digunakan untuk konsumsi berapa. Paling tidak kalian punya tabungan. Oke, sekali lagi untuk penjelasan lebih lengkap nanti ada video yang lain. Nah, tugas nanti sudah Pak Anton share nanti melalui link, silahkan nanti klik di sana. Kalian nanti Pak Anton minta menghitung komponen-komponen perhitungan pendapatan nasional seperti yang Pak Anton jelaskan tadi di atas begitu ya. Nanti silahkan ikuti instruksi di link tersebut. Nah, informasi yang Pak Anton sampaikan tadi
berasal dari ini daftar pustaka yang Pak Anton gunakan. Ada buku ekonomi kelas SMA ya, kelas 10 ya. Dan kelas 11 sebagai sarana pembelajaran ini dikarang oleh Bapak Alam. Dan berikutnya ada buku dasar-dasar ekonomika ya, ada Bapak Sugiharsono dan Ibu Wahyuni ya, UNY. Dan beberapa sumber gambar yang Pak Anton ambil ya. Nih bisa kalian cermati di video. Oke, itu yang bisa Pak Anton sampaikan untuk KD 3.1 pendapatan nasional pertemuan pertama. Ya, semoga apa yang Pak Anton sampaikan tentang pengertian pendapatan nasional, yang kedua manfaat pendapatan nasional, dan yang ketiga komponen-komponen pendapatan nasional dapat bermanfaat bagi kalian. Oke, itu terima kasih untuk pertemuan di video ini. Semoga ke depan PJJ segera usai ya, dan kita bisa bertatap muka di kelas. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, dan sampai ketemu juga nanti di SMA STC ya teman-teman ya. Oke, kira-kira itu yang bisa Pak Anton sampaikan. Terima kasih. Salam. Oke, selamat pagi Sri Kandi STC. Apa kabar? Semoga dalam kondisi